بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال telah berkata Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kalam hikmahnya, idzal tabasa 'alaika amran, apabila samar atau tidak jelas atasmu dua perkara, fanzur athqalahuma 'alan nafsi, maka pilihlah yang paling berat antara salah satu dari keduanya. 'Alan nafsi, atas nafsu. Fattabi'hu, maka ikutilah itu. Fa innahu, maka sesungguhnya la yathqulu 'alaiha, tidaklah memberatkan atas itu nafsu, illa ma kana haqqa, kecuali adalah itu yang benar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, nafsu itu selalu saja ikut ngambil bagian di dalam kehidupan kita, baik mengambil bagian di dalam kemaksiatan dan juga mengambil bagian di dalam ketaatan. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Athaillah pada kalam sebelumnya yang ujar sidin, hazzun nafsi 'alal ma'siyah zahirun jali, bagian nafsu atas maksiat itu terang jelas, sudah dapat diketahui. Namun wahazzun nafsi 'ala ta'ah, bagian nafsu atas ketaatan, ini sifatnya batinun hafi, tersembunyi dan samar. Susah kita membedakan mana taat karena nafsu, mana taat karena ridhonya Allah. Taat pun nafsu ikut ambil bagian di dalamnya. Jadi tidak semua ketaatan itu bisa membawa kita kepada keselamatan. Imam Ibnu Athaillah memberikan nasihat ataupun wejangan kepada kita, yang mana kita ketika dihadapkan dua perkara yang sama,
Kalau perkara baik lawan buruk sudah jelas kalau kita milih, jelas kita ambil yang baik. Ini perkaranya sama-sama baik. Mana yang kita ikuti dan mana yang kita tinggalkan, mana yang kita dahulukan dan mana yang kita nomor duakan. Apabila dua perkara baik ini dihadapkan kepada kita, lalu salah satu di antara dua ini lebih berat nafsu kita untuk melakukannya, maka ambil itu. Contoh, nuntut ilmu, paknya atau materinya adalah materi yang sesuai dengan kenyamanan dan keinginan kita. Umpama materinya itu sesuai sudah dengan apa yang kita lakukan. Materinya tentang tahajud, kita sudah tahajud, ya kan? Materinya tentang duha, kita sudah duha. Materinya tentang perkara syarat rukun sembahyang, kita sudah mengetahuinya. Dan senang kita rasanya kalau mendengarkan materi itu. Kenapa? Karena kita sudah melakukannya dan juga kita merasa itu adalah sesuatu yang pas buat kita. Ada materi yang menyangkut paut dengan keburukan kita. Di antaranya umpama tentang riya, ujub, sum'ah yang sering tidak kita sadari. Lalu kita dipilih atau dipilihkan, dihadirkan dua pilihan. Materi mana kita ambil di saat materi itu diajarkan bersamaan waktunya. Kalau kada bersamaan nyaman, ini bersamaan waktunya. Sedangkan waktu yang lain itu buat kita bekerja. Kalau kita ambil semua materi itu, kita kada sawat lagi begawi, kada sawat lagi kita memenuhi tanggung jawab untuk anak dan bini. Nah, di sini dua perkara ini kita disuruh untuk memilih yang mana yang paling berat menurut nafsu kita. Apabila kita duduk di majelis ilmu membahas masalah yang terkait dengan keburukan kita, itu berat bagi kita, paksakan duduk di situ. Itu yang benar, itu yang utama. Tapi syaratnya tadi apabila dihadapkan waktunya yang bersamaan dan tidak ada waktu lagi untuk kita mengkaji ilmu yang lain. Mana yang kita utamakan ketika kita dihadirkan dua materi, yang satu disenangi oleh kita, yang satunya tidak disenangi oleh kita. Tidak disenanginya kenapa? Tidak disenanginya karena menyangkut paut keburukan kita. Seakan-akan kita itu disambat, disindir, seakan-akan kita tuh dituduhi, dipadahi, atau bahasa medis diobati, mulai disuntik sampai dioperasi, ya. Lalu kita dahulukanlah yang paling berat menurut nafsu kita. Nah, itulah yang paling utama. Jadi ketika dihadapkan dua perkara yang sama baiknya, habis itu lagi waktunya bersamaan, kada ada lagi pilihan waktu di lain waktu karena waktu yang lain sudah kita berikan untuk tugas kita yang lain. Dan di sini kata ulama, boleh dan kita malah disuruh untuk mengutamakan yang mana yang paling berat nafsu kita untuk melakukannya ketika satu di dalam nas itu syariat tidak ada yang mengarahkan tentang yang mana yang lebih diutamakan. Artinya seumpama kayak habis sembahyang subuh, ya kah, itu biasanya kita di rumah berwiritan, tulah ke masjid habis sembahyang subuh, ternyata dihadirkan kajian.
Ya, sedangkan kita punya wiritan. Dan di sini syariat ataupun agama sudah menunjukkan yang mana yang didahulukan. Apa yang didahulukan? Maka perkara yang wajib. Wiritan itu sunnah, nuntut ilmu itu wajib. Sudah jelas kita untuk mengambil langkah yang mana yang kita ambil, karena syariat sudah menuntunnya. Pian dihadirkan pulang kajian agama, berbetulan pian belum melaksanakan sembahyang sunnah ba'diyah, umpama ba'diyah maghrib umpama saja, pian datang ke masjid terlambat lalu sembahyang maghribnya masbuk umpama, tuntung sembahyang maghrib masbuk tadi bawirit ternyata orang sudah tuntungan bawirit, sudah tuntungan juga ba'diyah, langsung kajian. Apakah pian mendahulukan sembahyang ba'diyah ataukah pian duduk dulu mendengarkan kajian agama? Agama di sini menuntun ba'diyah maghrib pertama hukumnya sunnah, yang kedua ba'diyah maghrib punya waktu, ya kan? Arti punya waktu munnya sampai isya sudah habis ba'diyah maghrib, ya kan? Sedangkan menuntut ilmu agama adalah perkara wajib dan waktunya bisa kapan saja. Lalu agama menuntut kita mana yang kita dahulukan, padahal menuntut ilmu agama itu wajib, sedangkan sunnah ba'diyah itu sunnah. Tapi karena sehubungan sunnah ba'diyah itu waktunya ditetapkan, maka sembahyang sunnah ba'diyah dengan cepat itu lebih diutamakan. Ada tuntunan agama di dalam hukum, ya kan? Umpama pian hadir di dalam Jumatan, khutbah sudah disampaikan, apakah pian langsung duduk mendengarkan khutbah ataukah pian sembahyang sunat tahiyatul masjid? Nah, ini syariat sudah menuntun kita. Kada perlu kita menilik nafsu kita. Lihat syariat, lihat tuntunan agama. Apakah kita langsung duduk ataukah kita sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu ketika khatib sudah menyampaikan khutbahnya? Maka jawabannya sembahyang sunat tahiyatul masjid lah, khafifah dengan singkat. Itu diutamakan. Tetap sembahyang sunat tahiyatul masjid walaupun mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Antara wajib dengan sunnah, ketika ada tuntunan agama mendahulukan yang sunnah, maka harus didahulukan. Nanti didahulukan di sini dilakukan, jangan ditinggalkan. Lakukan aja sunat tahiyatul masjid khafifah, kata di dalam fikih, secara singkat dan seringan-ringannya. Kada boleh dipanjangkan. Apabila dipanjangkan tahiyatul masjidnya, itu sembahyang sunat tahiyatul masjidnya, hukumnya makruh. Cukup Fatihah saja, yang rukunnya saja, ya kan? Habis niat usolli sunat tahiyatul masjid dalam hati, ya kan, ketika takbiratul ihram saja ke sembahyang masjid, Allahu akbar, Fatihah, berfatiha, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya sampai salam. Yang rukun-rukunnya saja, sunnahnya kada usah digawe. Kenapa? Karena tadi dianjurkan kita tetap melakukan sunat tahiyatul masjid dengan syarat khafifah, yang singkat. Nah, di sini kita akan pandai untuk memilih sesuatu yang mana sesuatu itu dianjurkan untuk didahulukan untuk dipilih, didahulukan untuk dipilih apabila ada sudah landasan tata cara yang diatur oleh agama. Yang kedua, apabila ada guru pembimbing. Guru pembimbing ini menyarankan, ujar sidin, dahulukan ini nangai daripada ini. Umpama datang kita mondok ke wadah sidin, belajar ke wadah sidin. Sidin nyuruh kita kedusahin belikan belajar khidmah aja, bantu ini aja, kedusahin belajar, bantu ini aja. Secara hukum, ya kah, nuntut ilmu lebih wajib daripada khidmah. Nah, ini ulang, nuntut ilmu lebih wajib daripada menjadi relawan si guru, ya kah? Tapi karena ini perintah guru, nah ini yang namanya adab antara murid dengan guru itu sama adab antara orang tua dengan kuitan.
Ketika kita sembahyang sunnah, kuitan mengiau kita, maka sembahyang sunnah kita harus kita hentikan dan kita harus mendahulukan panggilan kuitan. Dan bahkan ketika kita itu punya uang cukup, syarat untuk melaksanakan kewajiban haji itu sudah terpenuhi, tapi kuitan kita tidak mengizinkan kita untuk berangkat haji, maka jangan berangkat haji, dahulukan perintah kuitan. Wajib loh hajinya, bukan sunnah, wajib. Kenapa kuitannya melarang, kada mengizinkan? Karena garing, kada ada yang mengawani, kada ada yang merawat. Maka apabila si anak ini berangkat haji tanpa ridho kuitan, yang kuitannya itu menahan, alasannya pun tepat, tidak melanggar syariat agama, dia butuh perawatan dari si anak, butuh dampingan dari si anak ngeyel tetap berangkat haji, maka berangkat hajinya tidak menjadi pahala. Jadi ada imtithalul amar, perintah itu ya kan, dari orang yang wajib kita patuhi itu didahulukan apabila kita dihadapkan perkara dua pilihan, yang mana harus kita ikuti. Kalau seumpama kawa kita atur waktunya, itu kan usah kita ngambil dua pilihan, paling yang didahulukan aja, mana yang di nomor dua kan yang mana. Kalau kita dihadapkan dengan waktu bersamaan, seperti kayak pian tuh mencari nafkah, tulak bagawi mulai pagi sampai sore, pengajian di Masjid Al-Falah seumpama adanya pagi, malam kadada umpama, hendak umpat pengajian bagawi tatunda, mun bagawi tatunda bisa di PHK. Sedangkan gawian itu merupakan kewajiban mutlak bagi pian untuk menjalankan sebagai pemimpin rumah tangga yang wajib memberikan nafkah untuk anak bini. Maka pada saat pian dihadapkan pilihan seperti ini, bagawi itu didahulukan. Begawi itu didahulukan. Kenapa? Karena pian bisa akan mensiasati waktunya di waktu yang lain. Atau pian begawi sambil tetap mendengarkan kajian agama melewati alat-alat sekarang yang canggih, live streaming. Makanya Masya Allah tabarakallah, kita ini hidup di era yang sudah dimudahkan oleh Allah. Tinggal kitanya aja lagi syukur atau kada, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita di zaman ini. Saking mudahnya nuntut ilmu, di mana saja kita berada kawa kita nuntut ilmu, kada ada alasan untuk kada nuntut ilmu. Kalau ujar pian habis kota, kada ada duit nuka kota, di kota itu gesan internet lah. Tapi pian kawa aja buat WhatsAppan, kawa aja buka YouTube yang lain. Nah ini namanya dusta ya. Buka Instagram, buka YouTube, nonton buhan jablay kawaya, ya lah. Mendengarkan musik kadang ngaruan kawaja pakai internet. Tapi toh kenapa koler bana membuka kajian agama, koler bana mendengarkan daripada pelajaran-pelajaran agama. Nah, ketika pian seperti itu sudah jelas pian pertama kada sesuai tuntunan agama, mendahulukan yang tidak harus didahulukan. Yang kedua, perlawanannya antara baik dan buruk sudah jelas. Maka apabila mendahulukan yang buruk, meninggalkan yang baik, jelas sudah itu sebuah kesalahan. Kada perlu lagi bingung untuk memilihnya. Ini apabila kita dihadapkan dengan dua perkara yang sama-sama baik. Bukan perbedaannya baik dengan buruk, tapi sama-sama baik, mana kita dahulukan. Contoh lagi, ada seorang murid datang ke wadah guru, tujuannya nuntut ilmu agama. Si guru ini memerintahkan si muridnya untuk khidmah tadi,
ikam sudah tuh bersih hijau WC, tuh ikam sapu aja tuh halaman masjid, ikam sapui tuh lokal kelas, ikam olahkan kopi gesan tamu. Guru ini menyuruh si murid untuk khidmah, melayani kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pondoknya. Maka si murid yang tadi niatnya belajar pasti akan berontak. Ulun guru wai datang ke wadah pian ini belajar, bukan khidmah. Ya. Nah, di saat inilah murid harus pandai mendahulukan apa yang diperintahkan gurunya, karena apa yang diperintahkan gurunya itulah sebenarnya pelajaran pertama bagi si murid. Kalau bahasa kuliah tuh ada istilah ospek. Tahu ospek? Dilatih dulu mental si murid, dilatih dulu kesungguhan si mahasiswa, adanya ospek. Kadang guru itu nyuruh ABC bukan ingin dilayani, tapi ingin tahu kesungguhan si murid, sampai mana kesungguhan dia ingin menuntut ilmu dengan dirinya. Hati-hati pian bertemu guru seperti ini. Arti hati-hati itu bukan menjauh, hati-hati kalau salah sikap, salah i'tirad, pian menyambat di dalam hati nang kai itu, padahal niat sidin hendak mendidik pian, tapi pian yang dididik kada paham, lalu pian mengiktiratnya, pian bulik kada dapat napa-napa. Bahkan ilmu yang pian dapat dari sidin itu kada membawakan kemanfaatan. Ini yang disebut dengan murid yang terhijab dengan gurunya. Murid yang terhijab dengan gurunya, ilmu gurunya diambil tapi perintah gurunya tidak dilakukan. Ilmu gurunya dimanfaatkan tapi gurunya dilupakan. Ini namanya murid yang terhijab dengan gurunya. Di hulu sungai itu dulu ada namanya wali katum. Nah, ada tahu yang namanya wali katum? Wali katum itu ketika belajar mondok di negara ujar Abuya dulu disuruh gurunya untuk mengolahkan teh, melayani teh, mengangkatkan sandal guru, itu aja gawiannya disuruh. Padahal wali katum ini ya kah hendak mana belajar juga, cuman munnya gurunya menyuruh ini melayani gurunya. Dan wali katum ini terkenal dulu kada pendapatan dia belajar. Sama kisah Imam Buaiti, muridnya Imam Syafi'i itu sama tuh. Kenapa disebut dengan Imam Buaiti? Itu asal kata bapti. Bapti itu lelet, lambat, loadingnya itu lama, memaham ilmu itu lambat. 100 kali dibacakan hadis tuh, kada masuk-masuk. Inya mau ulang-ulang di rumah, di asrama 100 kali, kada masuk-masuk. Kayak itu juga di katum tadi. Ya, membabal di orang kita Banjar. Tapi karena khidmah, wali katum dan Imam Buaiti ini sama kisahnya, hampir mirip. Karena khidmah, Imam Buaiti khidmah kepada Imam Syafi'i, menjaga hati kepada gurunya, tetap beradab. Si wali katum begitu juga, meninggal si gurunya, ilmunya tak udal ke wali katum. Meninggal Imam Syafi'i, tak udal ilmu Imam Syafi'i kepada Imam Buaiti. Masya Allah. Kenapa? Ya tadi, kalau kita mendudukkan diri lebih rendah dari guru kita, maka kita laksana dataran rendah yang akhirnya air yang di atas itu cepat mengucur kepada kita. Kalau kita tuh duduk lawan guru tapi merasa sama dengan guru, ini merasa sama aja, apalagi merasa tinggi, merasa sama kita dengan guru kita, kada bakal ilmu guru tuh masuk ke wadah kita. Walaupun gurunya wali. Filosofi orang Jawa ya kah, antara cerat lawan gelas, maka yang didatangkan tuh gelasnya bukan ceratnya. Yang butuh itu siapa? Gelas. Untuk untuk diisi oleh si cerat. Itu filosofi orang Jawa lah. Habis itu gelasnya pulang harus dikosongkan, jangan beisi. Menggelasnya beisi, diisi apapun akhirnya kada terisi. Yang ada taluwak kok, kena limbak kok.
Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita. Jadi setiap kita dihadapkan dua perkara yang sama-sama bujur, sama-sama benar, susah kita untuk memilihnya yang mana yang didahulukan. Maka ujar Imam Ibnu Athaillah, lihat dirimu, mana yang lebih berat menurut nafsumu jika tidak ada tuntunan agama di dalamnya, dan dua, jika tidak ada perintah guru atau murabbi di dalamnya. Kita dihadapkan dua perkara ini, kembali kepada aturan agama, bingung gak ada juga, atau ada juga kita belum sempat nuntut ilmunya. Dan ketika kita memilih antara dua perkara ini, kada ada bimbingan guru kita, maka ujar Imam Ibnu Athaillah, lihat di dalam diri kita mana yang paling berat menurut nafsumu untuk dilakukan, maka itulah yang benar. Kenapa? Setiap yang berat menurut nafsu kita itu adalah sesuatu yang baik buat kita, karena nafsu itu menginginkan yang tidak baik. Tulak haji tiap tahun, tapi tetangga di Higa kelaparan. Maka yang tulak haji tiap tahun ini, ya kan, tidak mendapatkan pahala napa-napa oleh sebab dia mengabaikan hak tetangganya yang kelaparan. Kawa tulak haji tiap tahun, tapi tetangga di Higa kada pernah disantuni, kada pernah diberikan haknya, kada pernah dibantui. Jelas sudah, menurut nafsu lebih berat untuk membantu orang daripada tulak haji. Senangnya tulak haji, tapi kadang bantu tetangga di Higa. Nah, ketika dua pilihan ini dipilihkan kepadanya, tulak haji kah membantu orang kah, maka dahulukan bantu orang. Apabila sidin sudah tulak haji tiap tahun, teringat cerita Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak bisi tabungan haji, ngumpulakan sidin sampai akhirnya tak kumpul cukup gasan tulak haji. Sudah siap hendak berangkat haji, di jalan batamuan lawan babinian tua, minta-minta, nangis-nangis lawan sidin. Ujar binian tua ini, wahai tuan, bantu saya punya anak yang lagi kelaparan. Saya sudah kesana kemari minta bantuan, tidak ada satupun yang peduli dengan saya, wahai tuan. Bantu saya tuan. Nangis merengek itu perempuan. Dilihat oleh Ibnu Mubarak, duit yang ada di kantong ini pas gasan tulak haji, bukan lebihan, pas. Mun kurang sedikit aja kada tulak. Akhirnya berat menurut nafsu untuk memberikan duit yang cikal bakal hendak dibawa tulak haji. Didahulukanlah oleh Imam Ibnul Mubarak, diberikan duit itu semuanya, karena berat menurut nafsu itu. Mengikut perkataan Imam Ibnu Athaillah, diberikan sidin beratan, nah gasan pian bawa pulang, tukarkan makanan biar anak pian kada kelaparan. Babule ke rumah Ibnul Mubarak sebagaimana biasa menjalankan aktivitas. Malam harinya Ibnul Mubarak bermimpi datang Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad di dalam mimpi Ibnul Mubarak? Wahai Mubarak, Ibnul Mubarak, ketahuilah engkau, aku berikan sesuatu yang telah diizinkan oleh Allah untuk aku berikan kepadamu, yaitu engkau akan terus berangkat naik haji tiap tahun walaupun kamu sudah terkujur kaku masuk ke dalam kuburan. Bingung Ibnu Mubarak pada saat itu bertanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan ulun mendapatkan hadiah sebesar ini? Dijawab oleh Rasulullah, tahukah yang kau bantu siang tadi
itu adalah Syarifah, anak cucuku. Ibnu Mubarak kada tahu pada itu Syarifah. Ini hanya memandang itu orang yang kada mampu, du'afa, orang lemah, orang yang butuh makanan, orang yang membutuhkan pemberian. Akhirnya di dalam kitab itu diabadikan, disebutkan bahwasanya Imam Ibnu Mubarak itu setiap tahun ada aja yang melihat diri Sidin tulak haji, padahal Sidin sudah mati. Sampai kiamat Ibnu Mubarak itu tiap tahun naik haji. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Mana yang berat menurut nafsu kita, dahulukan itu. Apabila ada dua perkara yang sama-sama baik. Punya buruk lawan baik, jelas sudah ambil yang baik, buruk tinggalkan. Ini sama-sama baik. Kita kadangkala bingung untuk memilihnya. Tinggal lihat aja kepada diri kita, mana yang lebih berat menurut nafsu kita. Ya Rabb. Apalagi mun seumpama minta maaf, minta halal, minta ridha, ya kah? Sidin bangun masjid kawa, ngundang artis acara pengantinan kawa, tapi orang di sekitarnya kelaparan, orang di sekitarnya banyak yang membutuhkan. Maka bangun masjidnya ini orang, atau dia melakukan kebaikan-kebaikan dengan hartanya tanpa memberikan hak orang-orang yang ada di sekitarnya, itu juga termasuk perbuatan kebaikan yang sifat di dalamnya ada kezaliman yang terselubung. Disebut dengan taat yang di dalamnya ada kezaliman terselubung. Contoh, taat itu baik, bisa menjadi sebuah keburukan ketika dia menjalankan taatnya tidak sesuai dengan apa yang digariskan menurut agama, tidak sesuai apa yang digariskan menurut pemahaman para ulama. Maka apabila dia memaksakan melakukan ketaatan tersebut dengan cara yang salah, taatnya bujur, cara melakukan ketaatannya salah, maka ketaatan itu tidak ada gunanya baginya. Apa contohnya Bapak Ibu? Kita yang namanya sembahyang, bertasbih, berzikir, baca maulid, ya kan, atau duduk di majelis ilmu semacam ini ketaatan, kebaikan. Tapi kalau di dalam hati kita ada rasa lebih baik dari orang yang di luar, ada rasa lebih baik daripada orang yang belum dapat hidayah, ada rasa lebih pantas masuki surga daripada orang yang di luar, maka ketaatan kita tidak ada gunanya. Karena generator ketaatan adalah qalbun salim, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat akan hati yang selamat. Bukan ketaatannya yang salah, tapi ketika kita melakukan ketaatan itu caranya salah. Nih, mendudukkan hati kita salah. Sayang 1000 kali sayang kita duduk di majelis ilmu untuk mengobati hati kita, untuk mengobati perilaku kita, untuk mengobati segala macam kekurangan di dalam ibadah kita. Keluar kita dari majelis ilmu malah kita rusak dan sejadi-jadinya rusak karena kita digelapkan oleh nafsu. Jadi nafsu itu mengarahkan aku lebih baik daripadanya. Pian tahu nggak, iblis itu taat kada lawan Tuhan? Taat kada? Taat. Cuman satu aja iblis itu dilaknat karena mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Iblis bukan yang ngingkar kepada Allah. Sebelumnya iblis taat, bahkan kedudukan iblis itu lebih tinggi daripada malaikat. Nama iblis dulu namanya Azazil, makhluk yang juga diberikan oleh Allah kedudukan yang mulia.
tapi karena merasa ana khairum minhu, ujar iblis, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku dijadikan dari api, Adam dijadikan daripada tanah, lebih baik api daripada tanah, ujar si iblis. Maka iblis dicap menjadi orang aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, enggan iblis melakukan ketaatan yang disuruh oleh Allah di saat dia merasa lebih baik kepada Adam. Kan Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam. Seandainya, ujar iblis, Allah nyuruh sujud kepada Allah, aku sujud. Tapi Allah nyuruh sujud kepada Adam. Bapakku sujud lawan Adam. Sama tuh kayak orang disuruh untuk taat lawan kuitan, bapakku taat lawan kuitan. Itu sama tuh. Ya, aku taat lawan Tuhan cukup, gak ada perlu taat lawan kuitan. Aku taat lawan Tuhan cukup, bapakku taat lawan perguruan. Itu sama tuh. Aku taat lawan Tuhan cukup, bapakku taat lawan Nabi Muhammad. Itu sama tuh. Kayak iblis, aku udah perlu taat lawan manusia ya Allah, yang penting aku taat lawan pian, ujar si iblis nih bahasanya. Tapi Allah bilang kepada iblis, iblis, apa ikam enggan mengikuti perintahku, wastakbara, ikam takabur, sombong, wa kana minal kafirin, dan ikam kucap sebagai golongan orang kafir. Ya Allah, apa ibu jamaah rahimakumullah, kenapa kita disuruh taat lawan kuitan? Bini disuruh taat kepada laki, murid disuruh taat kepada guru. Bukan guru itu lebih hebat daripada pian, atau dirinya merasa lebih hebat daripada muridnya, atau kuitan merasa lebih hebat daripada anaknya, atau laki merasa lebih hebat daripada istrinya. Tidak. Tapi di sini Allah ingin tahu sampai mana hambanya taat kepadanya melewati wasaid, wasilah-wasilah yang Allah hadirkan. Kita ambil contoh. Setiap orang yang apabila dia di dalam hatinya merasa sama dengan orang itu, jamin orang ini tidak akan bisa taat, tidak akan bisa menghargai orang itu. Contohnya, seorang anak tidak akan mampu menghormati orang tuanya jika si anak ini merasa sama orang tuanya seperti dirinya. Bapakku hormat lawan kuitan, kuitan sama aja kayak aku makan kuitanku makan, aku beherak kuitanku beherak, aku kawin kuitanku kawin, sama aja, bapakku hormat. Apabila dia memandang seperti ini, maka tidak akan selama-lamanya tumbuh rasa hormat di dalam diri anak kepada kuitannya. Kenapa? Ia hanya memandang sifat basyariyah kuitannya. Jika Allah mengizinkan anak itu untuk mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan ridhonya dari kuitannya, maka Allah buka hijab. Si anak tadi tidak lagi memandang basyariah kuitannya, tapi memandang ada ridho Allah di balik kuitannya. Seorang istri tidak akan mampu taat kepada suaminya jika seorang istri memandang suaminya sama dengan dirinya. Seorang murid tidak akan bisa patuh dengan gurunya selama si murid merasa dirinya sama dengan gurunya. Laksana kayak buhan kafir kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran mereka mengatakan, mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fit tariq. Dalam Al-Quran disebutkan, mali hadzal rasul, beginikah Rasul, makan juga kayak aku, berjalan juga di pasar. Orang kafir tidak mengimani Nabi Muhammad karena memandang sama dengan dirinya. Itu sama aja tuh lah, kayak apa mau memandang lebih hebat daripada dirinya, menang hebat daripada orang lain. Dirinya menang hebat, aku hebat daripada orang lain. Amun ada rasa seperti itu, maginnya hancur sehancur-hancurnya. Dia tidak akan bisa mampu mendapatkan ridho Allah melewati orang-orang yang kita harus menuntut ridhonya terlebih dulu, baru kita dapat ridhonya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita memandang basyariah, memandang sifat kemanusiaan, pasti sama.
kita nikah, Nabi nikah, ya pasti sama. Tapi kalau kita sudah memandang di balik kemanusiaan itu ada yang tidak kita punya dan mereka punya, maka kita akan bisa menghormatinya. Ya Rabb, satarallahul wilayah, Allah menutup kewalian bi awsafil basyariyah, dengan sifat-sifat kemanusiaan. Nabi dihadirkan sebagaimana kita dihadirkan, sama sifatnya basyariyah manusia, tapi sifat basyariyah Nabi itu sebagai tutupan. Tidak Allah buka sir yang dibalik basyariyah Nabi itu kecuali kepada orang yang dispesialkan. Barang berharga tidak mungkin pian tampayakan ke sembarang orang, gak ada mungkin, pasti datuk. Bini pian tuh berharga bagi pian, dari ujung rambutnya sampai ujung tumitnya, auratnya berharga bagi pian, maka pian tidak akan menampaikan aurat bini pian ke sembarang orang. Kalau pian menganggap bini pian tuh berharga, tapi kalau pian menganggap bini pian itu tidak ada harganya, maka pian bisa melakukan buka saja auratmu, tampilkan saja buat laki-laki yang lain. Berarti saat itu pian tidak menganggap bini pian berharga buat diri pian. Karena setiap barang yang berharga itu akan disimpan rapat dan ditampilkan kepada orang-orang yang dipilih, yang dispesialkan saja. Begitu juga sir kewalian, sir kenabian, sir ridha Allah di balik orang tua kita, sir ridha Allah di balik suami pian, wahai ibu, tidak ditampilkan oleh Allah kepada orang sembarang. Allah tampilkan kepada orang yang dipilihnya. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Dalam Al-Quran Allah menspesialkan dengan rahmatnya kepada orang yang dikehendakinya, tidak kepada orang sembarangan. Alhamdulillah kalau kita sudah bisa melihat ada sir ridha Allah di balik kaitan kita, sehingga kita terus menuntut ridhonya. Alhamdulillah jika kita dapat melihat sir ridha suami pian, wahai ibu, pian melihat sir ridha Allah pada perguruan kita, kita melihat sir ridha Allah di balik orang-orang yang mulia. Di dalam Al-Quran disebutkan ayabtaguna indahumul izzah, ayabtaguna indahumul izzah. Apakah kalian ingin mencari kemuliaan di sisi orang kafir? Ujar Allah, apakah kalian hendak mencari kemuliaan di sisi orang kafir? Tidak, kemuliaan hanya milik Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah semuanya. Habis itu lagi di ayat yang lain, fal izzatu wal izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan kemuliaan itu adalah milik Allah, lalu diberikan kepada Rasulnya dan kepada orang yang beriman yang dipilihnya. Akan tetapi orang yang munafik tidak akan mengerti. Jadi yang tidak mengetahui akan kemuliaan-kemuliaan yang Allah titipkan kepada orang-orang yang dipilihnya, itu adalah bagian daripada orang yang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dihadapkan dua perkara yang sama-sama benar, ambillah perkara yang mana lebih berat nafsu kita untuk melakukannya. Insya Allah dengan demikian kita mendapatkan keutamaan di antara keutamaan-keutamaan yang lainnya. Bahkan kita mendapatkan keridhaan daripada Allah. Karena mukhalafatun nafs, menyalahi nafsu itu adalah sebaik-baik ketaatan. Ujar Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, khairun nafas, sebaik-baik nafsu adalah mukhalafatuha, yang melawan atau menyalahi kehendaknya. Sebaik-baik nafsu artinya kita mampu mendapatkan kemuliaan nafsu itu yang tadinya jahat, bisa mendapatkan kebaikan nafsu apabila kita menyalahi keinginannya. Orang-orang mendapatkan kemuliaan yang abadi sampai akhirat seperti mana mereka-mereka yang kita lihat matinya saja membawakan manfaat kepada kita. Bukan saja hidupnya, matinya membawakan manfaat. Contoh matinya membawakan manfaat, kita ada
kada asing lagi dah melihat munnya ada makam wali di sekitarnya, masyarakatnya pasti makmur, berjualan nyaman. Bahkan di Jawa tuh ojek payu, beca payu, transport payu. Bayangkan matinya mereka membawakan manfaat bagi masyarakat yang hidup. Secara zahir, secara hakikat memang Allah yang telah memberikan rezeki itu. Tapi Allah ingin menampakkan, inilah orang yang kumuliakan sampai matinya saja tidak ada sedikit pun kehinaan. Ada saja manfaatnya, terus berjalan kepada orang yang hidup. Ya Allah. Kita memiliki kuitan baik, ya kah? Meninggal kuitan kita yang baik itu. Orang yang pernah mendapatkan kebaikan dari kuitan kita kada sempat membalas ke kuitan kita. Membalasnya kemana? Kepada kita anaknya. Datang-datang orang itu ke rumah kita, wahai fulan, bujur kahpian anak si anu. Inggih kenapa Pak Haji? Dulu abai baik benar lawan aku. Nina, ada sedikit rezeki gasan ikam. Tak mendagup di dalam hati si anak. Ya Allah, kuitanku sudah mati, tapi kebaikannya masih hidup. Bukan saja Sidin yang mendapatkan timpalan atau balasan kebaikan Sidin, anak Sidin pun dapat biasnya. Orang sekitar pun dapat biasnya. Kenapa? Karena kebaikan Sidin waktu hidup tidak akan mati, selalu terkonek kepada yang abadi. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, dibukakan oleh Allah hijab, tirai-tirai pendinding antara kita kepada makhluk-makhluk yang Allah muliakan, sehingga kita tidak pernah su'ul adab kepada mereka, selalu hormat ta'zim kepada mereka. Dengan demikian kita mendapatkan ridhonya Allah. Ya Allah ridho, ya Allah ridho, wal afu amma qad madha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-ardh ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli hawbah wastur lana al-'awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin. Rabbi yasma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idadatas suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.